saya Malia dari kelas 10 Akuntansi 1. Posisi tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, posisi warga negara. Asas penentuan posisi status warga negara ada 4, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas yang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas yang berdasarkan tempat lahir. Yang ketiga, bipartite, yaitu status warga negara berkewarganegaraan ganda. Yang keempat, apartheid, yaitu status warga negara tidak berkewarganegaraan. Asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah orang tua. Yang kedua, asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, bipartite atau kewarganegaraan ganda, yaitu memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Yang keempat, apartheid, yaitu tidak berkewarganegaraan atau tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tugas sebagai warga negara adalah menaati hukum dan peraturan yang berlaku, membela negara, membayar pajak, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga negara adalah berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi, mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Yang pertama, arti pertahanan dan keamanan negara. Arti pertahanan negara itu sendiri adalah segala upaya untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional, bersifat semesta, kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sedangkan arti dari keamanan negara adalah kondisi terbebas dari segala bentuk ancaman di dalam negeri yang membahayakan stabilitas nasional, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara. Fokus pada ketertiban, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, merupakan prasyarat tercapainya kesejahteraan nasional. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisen Kamrata adalah 1. Doktrin utama pertahanan dan keamanan Indonesia. Yang kedua, mewujudkan keterlibatan seluruh potensi bangsa dalam upaya pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, komponen utama TNI dan Polri. Yang keempat, komponen cadangan, warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan untuk mendukung komponen utama. Yang kelima, yaitu komponen pendukung adalah elemen bangsa lain yang secara tidak langsung berkontribusi pada pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, dasar hukum pertahanan dan keamanan negara. Dasar hukum pertahanan dan keamanan negara terdapat pada 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berada pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Yang keempat, pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara.
Tujuan dari pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara adalah mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan negara yang tangguh dan modern untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Aspek pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara ada 6, yaitu yang pertama, peningkatan profesionalisme TNI dan Polri, yang kedua, pembinaan kesadaran bela negara, yang ketiga, diplomasi pertahanan, yang keempat, penguatan keamanan dalam negeri, yang kelima, pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertular, yang keenam, penguatan industri dan pertahanan nasional. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Yang pertama, arti, faktor penyebab, dan tujuan dari hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah interaksi dan interdependensi antar negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu lintas batas negara. Faktor penyebab hubungan internasional yaitu kebutuhan ekonomi seperti perdagangan dan investasi, kebutuhan politik seperti keamanan dan aliansi, kebutuhan sosial budaya seperti pertukaran pelajar dan pariwisata, dan yang terakhir perkembangan teknologi dan komunikasi. Tujuan dari hubungan internasional ini adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan kesejahteraan ekonomi global, mengembangkan kerjasama di berbagai bidang, dan menyelesaikan masalah internasional secara damai. Yang kedua, bidang-bidang hubungan internasional. Pada bidang politik, yaitu diplomasi, perjanjian internasional, organisasi internasional, dan keamanan. Pada bidang ekonomi, yaitu perdagangan internasional, investasi asing, bantuan pembangunan, dan keuangan internasional. Pada bidang sosial budaya, yaitu pertukaran budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pariwisata. Pada hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, hukum laut, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pada bidang keamanan, ada aliansi militer, kerjasama kontra terorisme, resolusi konflik. Yang ketiga, yaitu asas-asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. Yang pertama, asas teritorial adalah negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan adalah negara melaksanakan hukum bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, asas pacta sunt servanda adalah setiap perjanjian yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kelima, asas equality rights adalah negara-negara yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Yang keenam, asas keterbukaan adalah adanya saling pengertian, kepercayaan, dan kerjasama yang transparan antar negara. Yang keempat adalah peran Indonesia dalam organisasi internasional. Dalam organisasi ASEAN, Indonesia berperan sebagai salah satu pendiri dan motor penggerak kerjasama regional di Asia Tenggara dan berperan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan, mendorong integrasi ekonomi dan sosial budaya. Pada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berperan sebagai anggota aktif dan berkontribusi dalam berbagai badan dan program PBB, terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian atau peacekeeping, mendorong isu-isu pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Pada Organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB,
Indonesia berperan sebagai salah satu pendiri dan berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, mendorong perdamaian dunia dan kerjasama multilateral. Pada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Indonesia berperan dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan kerjasama antar negara Muslim. Pada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia berperan sebagai partisipasi dalam sistem perdagangan multilateral dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam perdagangan internasional. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Yang pertama, nilai ketuhanan. Poin utama dari nilai ketuhanan adalah pengakuan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Implikasi dalam pembangunan yaitu yang pertama, mendorong etika dan moralitas yang tinggi dalam setiap tindakan pembangunan. Yang kedua, menciptakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama sebagai modal persatuan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Poin utama dari nilai kemanusiaan adalah pengakuan terhadap martabat dan hak asasi setiap manusia. Implikasi dalam pembangunan yaitu satu, mengedepankan perlakuan yang adil dan beradab kepada seluruh warga negara. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan melalui program-program yang humanis. Yang ketiga, menghormati keberagaman budaya dan pendapat dalam proses pembangunan. Yang ketiga, nilai persatuan. Poin utama dari nilai persatuan adalah menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Implikasi dalam pembangunan yaitu yang pertama, memperkuat integrasi nasional melalui pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan perbedaan melalui musyawarah dan mufakat. Yang keempat, nilai kerakyatan. Poin utama dari nilai kerakyatan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan dan musyawarah. Implikasi dalam pembangunan yaitu satu, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, nilai keadilan. Poin utama dari nilai keadilan adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implikasi dalam pembangunan yaitu satu, menciptakan kebijakan yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasilnya. Yang ketiga, menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.